Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menunjukkan jalan. Tuntunlah kami dengan tangan-Mu, berikanlah sabda-Mu sebagai pedoman, sebab kami berniat mencari kedamaian-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa yang dikisahkan dalam Injil tadi terjadi pada hari Sabat. Orang Farisi dan para ahli Taurat marah karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat itu. Orang Farisi dan ahli Taurat marah karena bagi mereka hari Sabat adalah hari yang sangat penting, melampaui penyembuhan orang sakit dan melampaui pekerjaan manapun. Pokoknya hari Sabat
harus disucikan. Tetapi pendapat mereka itu berbeda dengan pendapat Yesus. Yesus lebih mengutamakan, lebih mementingkan manusia, lebih mengutamakan kesembuhan orang, lebih mengutamakan keselamatan orang daripada pada hari Sabat. Pandangan Tuhan Yesus bahwa berbuat baik jauh lebih penting, menyelamatkan orang lebih penting daripada membiarkan orang tetap dalam penderitaannya. Pasti orang yang terkisah dalam Injil yang sakit ini sudah menderita cukup lama. Masa harus diperpanjang lagi penderitaannya? Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, di sini Tuhan Yesus memberi ajaran baru bahwa keselamatan orang lebih utama daripada sekedar menjalankan peraturan-peraturan agama. Bagi Tuhan Yesus, beragama, hukum Tuhan bukan untuk membebani manusia, bukan untuk menakut-nakuti manusia, bukan untuk menghukum manusia dengan iming-iming surga kalau ada ganjaran, atau menghukum dengan api pencucian atau neraka. Tetapi beragama itu harus memberikan pembebasan. Beragama harus memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan, memberikan kesejukan kepada lingkungannya, dan pasti pula memberikan keselamatan bagi orang-orang. Untuk apa kita beragama tetapi di dunia saja tidak damai? Untuk apa beragama tetapi tidak membawa keselamatan? Untuk apa beragama tetapi hati panas dan tidak menjadi sejuk? Saudara dan saudari yang kasih, maka pelaksanaan hukum Sabat juga di hadapan Tuhan Yesus harus ditetapkan pada rangka tugas utama dan pertama-tama, yaitu menyelamatkan manusia, memberikan kedamaian kepada manusia. Ada seorang dokter sedang mengikuti perayaan Ekaristi, tiba-tiba handphonenya berbunyi dan dia melihatnya ada pasiennya yang repot di rumah sakit, dan ia segera meninggalkan misa itu dan melayani orang itu, dan jiwa yang sakit itu tertolong. Tetapi setelah itu sang dokter merasa bersalah, merasa tidak enak. Kenapa? Karena meninggalkan gereja, meninggalkan perayaan Ekaristi, meninggalkan doa untuk menolong orang sakit itu. Rupanya saudara dan saudari yang kasih, jawaban Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi dan apa yang dilakukan oleh Yesus bisa menguatkan dokter tersebut, dan mungkin juga bagi kita yang mengalami pengalaman serupa. Semoga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam melakukan penyelamatan bagi banyak orang memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.